Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Triwijaya. Saya adalah salah seorang mahasiswa S1 Keperawatan Non-Reguler Tikes Mitra Adiguna, Palembang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk share mengenai ISPA, yang mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah patofisiologi yang dibimbing langsung oleh Ibu Ani Sapitri, S.Kep Nurse M.Kep. Tentunya dalam pembuatan video ini banyak sekali kesalahan, untuk itu perlu sekali kami bimbingannya dari Ibu Ani Sapitri. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, diharapkan untuk dapat komen, like, and subscribe video ini. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan coba share mengenai ISPA. Apa sih sebenarnya ISPA itu? ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Walaupun pada penerapannya banyak sekali orang mengatakan bahwa ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Padahal sebenarnya ISPA itu dapat mengenai seluruh bagian pernapasan tersebut, baik itu dari sistem pernapasan saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Jadi ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut yang manifestasinya bisa menjangkau ke jaringan-jaringan paru ataupun dapat menjadi pneumonia. Ada beberapa definisi mengenai ISPA. Yang pertama, ISPA adalah radang akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi jas arenik atau bakteri, virus maupun rickettsia tanpa atau disertai radang parenkim paru. Ini menurut Al-Asagab dan Mukti 2010. Kemudian Widiono menyatakan juga bahwa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran napas, mulai dari hidung hingga kantong paru alveoli, termasuk jaringan aneksanya seperti sinus atau rongga di sekitar hidung, sinus paranasal, rongga telinga, dan pleura. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai ISPA, ada baiknya kita mengetahui daripada sistem respirasi tersebut. Organ-organ apa saja yang mendukung terjadinya proses pernapasan pada manusia. Tentunya kita tahu sekali bahwa organ yang paling utama pada bagian luar yaitu hidung. Kemudian ada laring, hidung, paring, laring, kemudian trakea, ada bronkus kiri, bronkus kanan, dan dalamnya ini ada alveoli. Kemudian kita kenal juga ini ada rongga mulut. Kemudian ada percabangan daripada bronkus ya, ini sepertinya bronkus kiri karena dari sini cuma ada 2 lobus. Oke, kemudian apa saja penyebab daripada ISPA? ISPA itu disebabkan oleh beberapa hal. Di sini saya angkat yaitu bakteri, jamur, virus, dan juga bahwa bakteri-bakteri yang merupakan penyulit ISPA, terutama bila ada epidemi dan pandemi seperti sekarang ini, ada SARS-CoV virus ya, seperti corona. Kemudian apa saja hal-hal yang terjadi atau manifestasi klinis, gejala-gejala yang muncul ketika kita mengalami ISPA. Di sini saya tampilkan yaitu retinitis, kemudian nyeri tenggorokan, batuk dengan dahak kuning ataupun putih kental, kemudian nyeri resostenal dan konjungtivitas, suhu badan meningkat antara 4 sampai 7 hari. Terus kemudian malese, mialgia, anorexia, muntah, kadang-kadang bisa terjadinya diare. Kemudian bisa terjadinya peningkatan suhu yang berlangsung lama. Adapun patofisiologisnya, bagaimana virus ini bisa menyerang masuk ke dalam tubuh kita dan manifestasinya apa? Di sini dijelaskan bahwa bakteri, virus, jamur itu berinteraksi dengan tubuh manusia. Ketika virus atau jamur, bakteri terhirup melalui saluran pernapasan hidung kita, maka sedianya yang ada lengket pada saluran hidung kita tersebut, dia akan bergerak ke atas. Dia bereaksi untuk menolak virus bakteri tersebut. Tetapi apabila tidak mampu untuk mengeluarkan virus tersebut, maka virus akan masuk ke paring. Setelah paring, maka dia akan merusak saluran-saluran di bagian tersebut, seperti mukosa, epitel, saluran pernapasan tersebut akan terjadinya iritasi. Kemudian setelah iritasi akan menjadi peradangan, sehingga akan timbulnya reaksi kita batuk kering.
Lama-kelamaan batuk kering ini akan menyebabkan nyeri akut, akan terasa nyeri ketika kita akan batuk. Kemudian reaksi lain yang ditimbulkan oleh terjadinya bakteri yang masuk atau virus atau jamur yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita tadi akan terjadi reaksi antibodi antigen sehingga menyebabkan radang pada saluran pernapasan atas. Nah, radang ini banyak hal yang banyak suhu tubuh kita akan menjadi demam. Dan kemudian juga di sini kita akan mengalami yang namanya tubuh kita akan mengalami demam, kemudian karena radang pada saluran pernapasan atas, maka kita akan sakit saat menelan atau mengunyah, sehingga kita tidak selera untuk makan. Maka akan terjadi perubahan untuk dewasanya, akan timbul perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian juga karena ada proses infeksi, maka akan meningkatkan produksi mukus sehingga mempengaruhi bersihan jalan napas. Jadi jalan napas kita tidak efektif. Kemudian ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mengetahui ISPA ini. Yang pertama biakan virus, kemudian yang kedua reaksi serologis, kemudian yang ketiga yaitu diagnostik virus secara langsung. Baik itu secara ELISA, OSP mikroplasma, dan juga sekarang ini kan untuk corona ini bisa kita melalui PCR ya, swab. Kemudian asuhan keperawatan, tentunya asuhan keperawatan masih perlu adanya proses pengkajian, yang mana pengkajian ini akan sangat mempengaruhi ketepatan diagnosa yang akan kita angkat. Kalau pengkajian kita tidak benar atau tidak bagus, tidak mendalam, maka diagnosa keperawatan yang akan kita ambil akan sangat-sangat jauh, maksudnya tidak akan mendukung proses kesembuhan dari pasien-pasien tersebut. Di sini dari buku yang saya ambil bahwa diagnosa-diagnosa yang sering muncul pada kasus-kasus ISPA diantaranya itu bersihan jalan napas tidak efektif, itu ketidakmampuan membersihkan sekret dan obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Batasan karakteristiknya yaitu subjektif, dyspnu, sulit bicara, objektif, batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing dan rohi kering, mekonium di jalan napas, gelisah, cyanosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, dan pola napas berubah. Kemudian faktor yang berhubungan seperti lingkungan, merokok, menghirup asap rokok, rokok pasif. Kemudian diagnosa yang kedua yang saya angkat, yang kami temukan di buku panduan tersebut, yaitu peningkatan suhu tubuh. Ini sama seperti yang kita lihat di patofisnya tadi, ketika terjadinya infeksi, maka akan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Definisi risiko terhadap kegagalan untuk memelihara suhu tubuh dalam batas normal, karena ada proses infeksi tadi. Batasan karakteristis yaitu tidak tersedia, kemudian objektif perubahan laju metabolis, dehidrasi, kulit merah, kejang, tachykardis, tachypnea, kulit terasa hangat. Faktor yang berhubungan, proses infeksi, hipertiroid, stroke, dehidrasi, trauma, dan prematuritas. Kemudian diagnosa yang sering muncul yang ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan. Ini diakibatkan karena tadi kan terjadinya radang di saluran pencernaan, terutama di bagian tenggorokan, kerongkongan, sehingga pasien sulit atau susah untuk menelan, sehingga asupan nutrisi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Bataran karakteristisnya itu kram abdomen, nyeri abdomen dengan atau tanpa penyakit, menolak makan, indigestion non objektif, pembuluh kapiler rapuh, diare atau steator, kekurangan makanan, kehilangan rambut yang berlebihan, bising usus, hiperaktif, dan lain sebagainya. Faktor yang berhubungan tidak mampu untuk menelan atau mencerna makanan atau menyerap nutrien akibat faktor biologis, fisiologis, atau ekonomi, termasuk contoh tergantungan zat kimia, penyakit kronik, kesulitan mengunyah, dan menelan. Kemudian diagnosa keempat yaitu nyeri akut, pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan
hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Batasan karakteristiknya yaitu subjektif, mengeluh nyeri, objektif, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, nafsu makan berubah, dan berfokus pada diri sendiri. Faktor yang berhubungan, agen-agen, sindrom koramen akut, infeksi penyebab cedera, misalnya biologis, kimia, fisik, dan fisiologis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya share mengenai ISPA. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.